Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat KLC, masih bersama saya Sony Hartono ditemani dengan Pak Robi Saiful Ubed. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait turbulensi lingkungan. Yang pada kesempatan sebelumnya Pak Robi sudah menjelaskan tentang definisi konsep dari turbulensi lingkungan. Nah, sekarang Pak Robi mau melanjutkan terkait turbulensi lingkungan dan bagaimana menyesuaikan dengan kapabilitas organisasi. Baik, silakan Pak Robi. Baik, terima kasih Mas Sony. Kita akan menyambung ya pertemuan yang kemarin mengenai analisis turbulensi lingkungan Igor Ansoff, dan kita berusaha untuk menjadi Ansoffian ya pertemuan kali ini. Jadi julukan untuk para pengikut aliran Ansoff ini Ansoffian gitu ya. Jadi teman-teman bisa merujuk ke bukunya, dan sekarang bukunya udah banyak bisa ditemukan di ini ya, di internet ya. Sebentar. Igor Ansoff ini orang dari mana sih, Pak Robi? Ansoffian. Yang jelas bukan dari Bantul. Ya, jadi Igor Ansoff memang dari kalau nggak salah, kalau namanya mungkin kayak orang-orang Eropa Timur ya, gitu ya kali ya. Ya mungkin ya. Tapi saya kurang paham ya. Oke, yang penting secara hidup teorinya. Ya, yang penting kita mempelajari teori Igor Ansoff. Okay. Ya. Jadi sejatinya ada 3 prinsip ya. Yang pertama adalah analisis lingkungan eksternal, kemudian analisis kapabilitas internal, dan kemudian matching kapabilitas internal dan lingkungan eksternal itu dengan mencocokkan atau menggunakan respons strategi. Nah, itu 3 hal yang biasa digunakan oleh para Ansoffian untuk menganalisis dan mematchkan antara turbulensi lingkungan dengan kapabilitas organisasi bisnis. Nah, kita melihat turbulence level tadi ada 5 ya, Mas, seperti yang sudah dibahas kemarin pas sempat disinggung. Yang pertama adalah level yang stabil ya, kemudian yang level kedua adalah reaktif ya, kemudian level yang ketiga ini anticipating, kemudian level yang keempat ini adalah exploring, dan yang 5 adalah kreatif. Tapi karena ini kita melihat babon teorinya ini adalah dari Igor Ansoff ya, maka saya yakin sudah banyak sekali revisi, sudah banyak jurnal-jurnal penelitian yang menambah atau memodifikasi turbulensi level ini gitu ya. Tapi kita sepakat untuk pertemuan kali ini kita hanya melihat dari babon teorinya atau teori awal dari turbulensi lingkungan itu. Nah, kalau kita sudah melihat lingkungan eksternal itu seperti apa, kemudian apa macamnya, kemudian kita bisa melihat juga apa sih kapabilitas internal yang dianalisis di situ. Nah, kalau kita membayangkan kira-kira apa aja, Mas, kapabilitas internal organisasi itu? Kapabilitas internal mungkin resource, sumber daya manusianya, sumber daya manusianya, kemudian leadershipnya, kemudian kompetensinya, ya, budaya kerjanya, itu adalah kapabilitas organisasi yang propose oleh Igor Ansoff. Tapi lagi-lagi ini adalah teori yang sudah puluhan tahun ya, Mas. Jadi kita harus merefer lagi untuk penelitian lanjutan yang menilai kapabilitas internal itu. Jadi sudah banyak sekali sekarang penelitian mengenai kapabilitas internal yang tidak hanya seperti yang dipropos oleh Igor Ansoff gitu ya. Oke, dari sekian banyak tadi kapabilitas internal, apa yang perlu ya, yang paling penting diperhatikan ini? Nah, kalau di Igor Ansoff itu modelnya tidak ada yang paling dominan, Mas. Tapi semua variabel yang menentukan kapabilitas organisasi itu nanti ada skornya tersendiri. Nah, dari scoring masing-masing variabel itu nanti dilihat apakah ada gapnya dengan turbulence level tadi. Nah, jadi contohnya ya, kalau kita ngomong perusahaan manufaktur tadi ya,
manufaktur itu contohnya tadi perusahaan air minum kita di turbulensi level setelah diukur ternyata dia masuk ke level 3 gitu. Nah, level 3 artinya di sini anticipating gitu ya. Tapi setelah kita mengukur kapabilitas organisasinya, seumpama kita memberikan contoh Aqua gitu ya. Nah, ternyata di kapabilitas organisasinya itu setelah semua variabelnya diukur, itu ternyata levelnya baru level 2 gitu. Kenapa? Ya mungkin bisa saja karena Aqua menikmati market share yang besar selama bertahun-tahun tanpa ada pesaing yang benar-benar hadir untuk bersaing dengan mereka, sehingga mungkin mereka terlanjur lebih istilahnya statis gitu ya. Jadi kapabilitas organisasinya 2, padahal turbulence lingkungannya 3, berarti ada gap itu mas. Dari 2 ke 3 itu kan ada gap 1 itu ya. Nah, gap 1 itu nanti oleh Igor Ansoff itu nanti menentukan respon strateginya. Kira-kira dari 2 ke 3 itu apa sih respon strategi yang perlu dibenahi gitu. Apakah dari sumber daya manusianya gitu ya. Apakah dari teknologinya gitu kan. Mungkin saja Aqua sudah ketinggalan dengan pesaing-pesaing yang lain gitu ya. Karena kita tahu bahwa teknologi itu terus berkembang ya. Kemudian atau mungkin dari sisi leadershipnya gitu ya. Nah, maka hal-hal tersebut yang menyebabkan respon strategi tiap organisasi itu berbeda tergantung hasil analisis kapabilitas organisasinya dan hasil analisis turbulensi lingkungannya. Oke, jadi ini ya penting ya sebuah perusahaan ini tahu bisa menganalisis kapabilitas internalnya ini. Dan apalagi kalau perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang teknologi ya. Oh ya, itu sangat penting karena kita tahu disrupsinya itu luar biasa ya. Jadi kita bahkan nggak tahu siapa sih pesaing kita gitu. Apalagi untuk mengukur turbulensi lingkungannya. Makanya banyak organisasi-organisasi besar itu mereka hire konsultan mas. Tujuannya untuk apa? Untuk meng-capture diri mereka dari eksternal view gitu, atau dari sudut pandang yang lain gitu. Mas tertarik jadi konsultan bisnis? Waduh, ya nih, join sama Mas Robi ini. Oke, baik Sobat KLC, ya demikian tadi penjelasan Pak Robi sudah sangat gamblang jelas ya terkait turbulensi lingkungan dari Igor Ansoff. Ya, semoga Sobat KLC semua memetik ya pelajaran dari penjelasan Pak Robi tadi dan bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.